Bab 715. Ya ampun, Dokter Jansen. Apa kamu baik-baik saja? Tiba-tiba, ruang rapat dipenuhi dengan suara teriakan kaget. Semua orang terkejut dan tidak percaya. Setelah Jansen mengatainya, Adril langsung menamparnya. Kamu, beraninya kamu menamparku. Umpat Jansen sambil memegang wajahnya dan menunjuk Adril dengan marah. Jansen merasa giginya bergoyang dan jari-jarinya gemetaran. Ini juga karena Tanto dan yang lainnya tidak ada di sini. Jika tidak, mereka pasti akan terkejut melihat Jansen berani menunjuk Adril. Ketika Sugi menunjuknya waktu itu, jari-jarinya sudah patah. Jansen, tenanglah. Dokter Adril juga nggak bermaksud begitu. Mulut Cedric juga terasa pahit. Padahal mau mendiskusikan rencana pengobatan. Tetapi Adril malah menamparkan Jansen. Dia tahu Adril tidak akan sakit hati. Namun, dia tidak menyangka Adril berani menamparkan orang di sini. Sekarang, satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah menenangkan diri. Jika tidak, masalah ini akan menjadi besar ketika sampai ke telinga Gary tak terkalahkan. Dia menamparku. Kamu minta aku tetap tenang dan bilang dia nggak bermaksud seperti itu. Maksudmu aku yang membuatnya marah. Kata Jansen dengan marah. Aku nggak bermaksud begitu. Ujar Cedric. Adril malah terkesima dan berkata, kamu cukup pintar. Benar. Kamu yang membuatku marah. Kamu yang sudah memancingku. Dia menatap wajah tegang Jansen sambil berkata, aku nggak punya dendam padamu. Katakanlah, kenapa kamu memancingku? Kamu. Jansen hampir muntah darah. Dokter Adril, tolong jangan terlalu banyak bicara. Pinta Cedric dengan susah payah. Adril mengerucutkan bibirnya. Dengan kepribadiannya yang seperti itu, Adril akan menamparnya sampai akhir. Siapa suruh Jansen begitu menjengkelkan? Akhirnya, rapat ini akhirnya dipimpin oleh Cedric. Selama ini, dia telah memberikan banyak bahan obat untuk dirinya. Jadi, setidaknya dia harus memberikan sedikit penghormatan. Aku nggak akan mencari perhitungan dengannya karena menghinaku. Ayo kita bahas rencana pengobatan dulu. Nggak mencari perhitungan. Sekarang, giliranku yang mencari perhitungan denganmu. Pergi dari sini. Jansen sangat marah. Bahkan, sudah ditampar seperti ini pun, dia masih membahas rencana pengobatan dengan Adril. Apakah dia begitu rendah diri? Pada saat itu, pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka. Ribut apa sih? Saat masuk dengan ekspresi dinginnya, Zaskia langsung melihat adegan yang tegang ini. Dia mengernyit dan bertanya, apa yang terjadi? Sementara itu, di belakangnya, juga ada Rafa yang melihat bekas tamparan di wajah Jansen. Dia juga melihat Adril duduk di sana seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tiba-tiba, muncul perasaan tidak enak di hatinya. Dokter Adril, ini bukan perbuatanmu, kan? Bukan. Baiklah. Dia yang menamparku. Rafa tertegun sejenak dan bingung. Jenderal Zaskia, kamu sudah mendengarnya, kan? Aku datang dengan niat baik untuk menyembuhkan Pak Gary. Tapi bajingan ini malah menamparku. Kata Jansen. Jansen lanjut berkata dengan marah. Jenderal Zaskia, kalau kamu nggak peduli dengan masalah hari ini, aku nggak punya muka untuk bertemu dengan orang lain lagi. Zaskia menatap Adril dengan tatapan sinis sambil berkata, kamu berani melakukan kekerasan dan menamparkan orang di sini. Adril dengan perlahan berkata, aku bisa menjelaskan. Kalau di tempat lain, dia malas menjelaskan. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Kalau nggak mau diobati, ya sudah.